Salam, bertemu lagi dengan saya dalam Sate Online, sharing santai online. Tema kita masih membicarakan tentang Melody of Singleness, dan hari ini kita akan bicara tentang topik bahasan yang kedua, bahagia di masa penantian. Saudara-saudara yang terkasih, teman-teman yang masih single, status single itu sebetulnya mempunyai beberapa sumber. Memang ada yang single disebabkan oleh karena Tuhan memanggil dan mengkhususkan orang tersebut untuk belum married atau tidak menikah dengan tujuan mengerjakan tugas-tugas pekerjaan Tuhan atau misi. Tetapi juga tidak sedikit yang dalam keadaan single oleh sebab sesuatu yang tidak ia inginkan, atau dia datang dari sumber yang namanya itu unwanted circumstances. Jadi sebuah keadaan yang dia tidak ingini hingga dia saat ini belum menikah. Kadangkala situasi seperti itu menimbulkan banyak pertanyaan di dalam hati, dan kadangkala bisa saja mengakibatkan kehidupan menjadi tidak sehat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bahagia di masa penantian. Apa sih yang Tuhan ajarkan sehingga saudara tetap hidup bahagia sekalipun sampai saat ini saudara belum punya pasangan? Yang pertama, kita akan belajar bahwa rupanya Allah memang menghendaki kita untuk menikah. Kalau saudara belajar dari firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18, maka di sana dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya Allah menghendaki supaya Adam punya pasangan. Sebab dengan mereka nanti berkeluarga, maka mereka bisa menunaikan tanggung jawab amanat Tuhan untuk mengelola bumi ini dengan lebih efektif lagi. Jadi kesimpulannya, Tuhan menghendaki kita untuk menikah. Akan tetapi kita tidak boleh berhenti di situ. Sebab ketika kita berpikir Tuhan menghendaki kita menikah, kenapa saya sampai sekarang belum menikah? Lalu muncul di dalam hati ketidakpuasan kepada Tuhan. Lalu muncul di dalam pikiran kita, mengapa jika demikian Tuhan tidak mengirim teman hidup kepada saya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian harus kita pikirkan. Bahwa tidak masalah jika kita itu gelisah karena belum dapat teman hidup. Tidak masalah bahwa kita itu bersikap vulnerable kepada Tuhan, bersikap ringkih kepada Allah. Kenapa Tuhan saya kok belum mendapatkan teman hidup hingga saat ini? Itu tidak ada hal yang dipermasalahkan oleh Tuhan. Tetapi kita tidak boleh menjadikan pencarian teman hidup itu sebagai sesuatu yang sangat utama, lalu menggantikan kebahagiaan kita untuk tetap hidup produktif bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, Paulus dalam Filipi 4 ayat 12-14 berkata demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Menurut Paulus, segala perkara. Nah, memang ini dalam konteks pelayanan penginjilan Paulus, tetapi segala perkara juga bisa termasuk kondisi internal batinnya Paulus yang memang dikenal sebagai rasul yang tidak menikah. Jadi kalau begitu, segala perkara bisa kita tanggung dan kita bisa tetap hidup bahagia sekalipun Tuhan menghendaki kita menikah. Tetapi tidak boleh pencarian akan teman hidup merebut sukacita relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, Allah bukan hanya menghendaki menikah, tetapi juga menghendaki kita untuk menikmati kehidupan yang bahagia sekarang. Sebagai apapun saudara, mungkin saudara dalam keadaan single karena memang unwanted, saudara tidak ingin, karena keadaan saudara demikian. Tetapi apapun keadaan saudara, saudara berhak untuk hidup bahagia di dalam Tuhan. Nah, menikah memang kebutuhan real, dan itu tidak salah. Allah menghendaki kita menikah, tetapi tidak serta-merta membuat kita melupakan bahwa ada kehendak-kehendak lain dari
Allah bagi hidup kita. Salah satu kehendak lain dari menikah itu adalah menikmati hidup bahagia sekarang. Mungkin sekarang saudara punya keluarga, punya keponakan, punya saudara, punya pekerjaan yang saudara bisa nikmati untuk hidup bahagia, punya pelayanan dengan gereja, dengan organisasi misi atau apapun, saudara bisa nikmati itu dengan bahagia tanpa harus mendapatkan pasangan hidup dahulu baru bahagia. Jadi kalau demikian, kita tidak boleh memberhalakan pernikahan, menjadikan pernikahan sebagai sesuatu yang sangat utama dan menghalangi kita untuk tetap hidup bahagia. Sebab Allah mendambakan kita untuk bahagia. Tidak salah untuk menginginkan pasangan hidup, tidak salah dan adalah oke untuk kita gelisah. Kenapa sampai sekarang Tuhan belum memberi saya teman hidup? Tidak salah untuk saudara kemudian bersikap vulnerable kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, tidak salah. Tetapi ketika semua tadi menggantikan kehidupan saudara yang harusnya sukacita dengan Tuhan, itu yang salah. Jangan jadikan pencarian teman hidup sebagai berhala yang menyebabkan saudara kehilangan maksud-maksud Tuhan yang lain hanya karena tidak punya teman hidup. Sampai bertemu dalam pertemuan berikutnya, kiranya kebenaran itu memerdekakan kita. Shalom.